dipersembahkan oleh Pak Ahok, banyak orang melihat kegigihan Anda, kalau nggak bisa dibilang ngotot, untuk menjadi gubernur kedua kalinya. Boleh tahu apa yang membuat Anda bersemangat sekali untuk duduk di posisi itu? Sebetulnya bukan soal semangat ya, ini soal apa ya, sukacita aja gitu ya, bukan bahagia gitu loh. Coba di dunia ini saya ketemu beberapa filantropis yang kaya-kaya di dunia. Saya tanya sama mereka, kalian pernah nyumbang puluhan juta US dollar atau berapa ratus juta US dollar nggak untuk orang miskin? Enggak tuh. 1 juta aja udah iklannya kemana-mana. Kalau punya puluhan, ratusan juta dia taruh di fund manager, dikelola uangnya. Untung baru bantu orang miskin. Terus saya bilang sama teman-teman yang kaya-kaya itu, saya bilang secara harta kamu lebih kaya dari saya. Tapi kalau soal bantu orang miskin, kamu nggak ada apa-apanya dibandingkan saya. Saya bilang gitu kan. Misalnya, untuk membuat orang Jakarta, orang paling miskin pun tidak pakai sepatu butut sekolah. Tidak pakai tas butut. Sekarang mana ada orang Jakarta pakai sepatu butut, tas butut. Kami mengeluarkan tuh kira-kira 200 juta US dollar per tahun. Orang paling kaya pun nggak ada. Orang naik bus. Sekarang orang mau ke Tangerang, Depok, Bekasi. Termasuk orang Tangerang, Depok, Bekasi ke Jakarta. 3,5 saja. Itu subsidi 2 triliun. Itu uang bukan uang saya. Terus saya datang ke orang sakit. Saya cek gitu ya. Gang sempit. Atapnya mau roboh. Saya tinggal suruh bikinin. Atau ranjangnya jelek. Saya tinggal bantu. Saya punya uang operasional. Ada orang miskin ijazahnya nyangkut. Mau lanjutin kerja nggak bisa karena ngutang sekolah. Nah saya tinggal 1 juta, 2 juta saya tebus saja. Orang saya punya uang operasional kok, bukan uang saya. Tapi kalau keadaannya seperti sekarang, Anda mendapat tantangan yang luar biasa, apalagi yang digunakan adalah isu agama, ya. Pernah nggak ada rasa menyesal, kenapa gue ikut-ikutan Enggak. pilkada ini? Saya pikir ini adalah masalah bangsa kita yang nggak selesai dari dulu. Yang dari Bung Karno nggak selesai, dari Gus Dur mau selesaikan nggak selesai. Saya bersyukur ya udah kali ini kita selesaikan lah. Bangsa ini mau kemana gitu. Kita selesaikan aja gitu. Ya kan? Banyak orang mencoba menganalisa, menakar-nakar, memprediksi ya. Oh, Pak Ahok ini kalau saja tidak lagi jadi gubernur oleh berbagai alasan, apakah kalah di pilkada atau gara-gara masuk penjara, cocoknya nanti itu jadi menteri dalam negeri atau KPK. Dan ini sudah mulai jadi rumor sini, Mendagri atau ketua KPK. Ini pikirannya beda sekali sama saya, tau nggak? Yang saya pikirin apa tau nggak? Apa? Misalnya kick in tau nggak? Aku juga pengen lihat Ahok Show. Wah. Emang lu doangnya bisa? Nggak boleh bersaing kita. Ahok Show. Tolong doakan itu tidak terjadi. Ya. Artinya doakan nggak masuk penjara juga, batal. Takut sendiri kan? Satu kali andai-andai lagi, kalau Anda disuruh atau diwajibkan atau diharuskan memilih antara Mendagri atau KPK, Anda pilih yang Demen mana? amat sih andai-andai. Karena ini mewakili pikiran yang ada di semua di sini dan penonton di rumah. Nggak usah andai-andai lah, mau jadi gubernur udah dibantai. Nggak usah andai-andai lah. Tunggu dulu. Dari masuk penjara sampai menteri lagi. Aduh, udahlah. Ganti topik. Nah, yang menarik ini ya. Ini tidak berandai-andai tapi agak kurang masuk akal, tapi bisa juga masuk akal. Ketika Anda di demo rame-rame ditolak ya, penjarakan Ahok, jatuhkan Ahok dan seterusnya. Pokoknya Anda ditolak jadi gubernur DKI. Tiba-tiba di media sosial rame. Wah, dari berbagai daerah bilang, Pak Ahok, kalau Anda ditolak di DKI, jadilah gubernur kami. Tunggu dulu. Tanggapan Anda soal yang begini-begini ini gimana sih? Itu kan orang emosi saja kan. Enggak, Kalau kita belum menyelesaikan soal kesukuan, agama daerah, mau kemana juga ribut. Saya mau ke daerah mana juga bilang ribut. Ini kan bukan orang kampung saya.
Ini bukan putra asli. Itu yang saya bilang bangsa ini bisa nggak maju. Yang punya kesadaran ini ada berapa persen? Itu yang kita uji sekarang di Pilkada DKI saya kira. Kalau Anda diminta oleh katakanlah daerah tertentu, Pak Ahok ke sini kami akan dukung Anda. Menurut Anda itu masuk akal atau tidak? Satu jawaban sederhana aja. Apa itu? Kuda yang baik tidak makan rumput di belakangnya. Tunggu. Kuda yang baik tidak makan rumput di belakangnya. Iya. Yang saya tahu selama ini adalah rumput tetangga lebih bagus dari rumput sendiri. Ini memang otak playboy begitu. Tunggu, jelasin apa makna dari kuda yang baik tidak makan rumput di belakangnya. Katanya gini, ini cerita kuno. Oke, coba cerita jelasin. Tiongkok kuno. Dulu kan nggak ada alat CT scan, ronsen. Jadi kalau waktu anak kuda lahir, mau lihat kuda mana yang baik, yang bisa perang, yang bisa berpacu, itu dites, kasih makan rumput pagi. Nah kuda yang baik itu, kalau dia makan rumput itu terus maju. Dia nggak pernah balik. Nah kalau yang terus maju, dia liatin rumput di belakangnya lagi tuh. Ini kuda nggak bagus. Anda termasuk yang mana? Aku jadi kuda, aku siapa kuda, bos? Kuda api. Baik, sebelum segmen ini kita akhiri, ada seorang Romo yang ingin membacakan sebuah puisi yang katanya dibuat khusus untuk Anda dan untuk acara ini. Namanya Romo Beni Susetio. Apakah benar ini puisi yang Anda ciptakan khusus untuk Pak Ahok? Ya, puisi ini sebenarnya untuk semua pemimpin yang punya jiwa merdeka. Oke. Pemimpin yang tidak punya beban masa lalu, tetapi pemimpin yang memberi cahaya kehidupan bagi semua orang. Baik, kalau gitu mari kita dengarkan bersama-sama puisi dari Romo Beni berikut ini. Jiwa merdeka. Jiwa merdeka memancarkan sebersas cahaya putih. Wajah semerbak, bagaikan kapas yang ringan tanpa beban. Ketakutannya hanya suara nurani, dan nurani itu bergetar dan jiwanya tak pernah padam lawan tirani nafsu keserakahan. Jiwa merdeka tak takut kehilangan takhta dan kuasa, karena dia merdeka bagaikan busur panah yang menepuk jantung hati kelaliman. Jiwa merdeka tunduk pada suara-suara nurani yang bergema di dalam kalbunya. Jiwa itu hanya milik insan yang takut akan Tuhannya. Insan nurani yang memancarkan dalam kalbu setiap insan yang tahu akan Tuhannya. Nurani bergetar, dan nurani itu tak akan mati dan tak akan mati. Karena nurani ada dalam jiwamu. Terima kasih Romo Beni. Setelah ini saya akan minta Pak Ahok bercerita tentang salah satu foto yang viral di media sosial ketika Pak Ahok menangis di pengadilan dan dipeluk oleh kakak angkat perempuannya. Apa yang terjadi? Siapa kakak angkatnya ini? Ikuti terus Ki Kendi. Kami di satu ruangan, kemudian saya sedih lihat adik saya yang saya tahu sebenarnya dia tidak mungkin menistakan. Dipersembahkan oleh